Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufik Rahman dengan BP 211053637. Kali ini akan membahas tentang materi Public-Private Partnership. Pada materi ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama ada konsep, yang kedua jenis-jenis, dan yang ketiga ada praktik. 1. Konsep dari Public-Private Partnership. Apa itu Public-Private Partnership? Merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik, yaitu pemerintah, dengan sektor private, yaitu swasta, untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian risiko. Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menyebabkan adanya selisih pendanaan atau funding gap yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public-Private Partnership. Itu yang selanjutnya kita sebut dengan P3. P3 atau yang di Indonesia dikenal dengan KPPU merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah atau BUMN BUMD yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha untuk memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Selanjutnya jenis-jenis dari P3. Menurut Safas ada 10 model dari P3. Yang pertama itu ada government service. Dalam model ini, pemerintah sepenuhnya menetapkan kebijakan, pendanaan, serta penyedia pelayanan, contoh pelayanan pertahanan. Terus ada government vending. Dalam model ini, pemerintah sebagai penyedia pelayanan, sedangkan kebijakan dan konsumen sepenuhnya berasal dari konsumen, yaitu masyarakat atau organisasi masyarakat. Contoh layanan seperti ini adalah kegiatan masyarakat seperti festival band yang memerlukan pengamanan dari pemerintah, dalam hal ini yaitu polisi. Terus ada intergovernment agreement, yaitu kerjasama antar pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya. Contohnya pengelolaan sampah bersama antar beberapa Pemda. Selanjutnya ada kontrak, yaitu pemerintah menetapkan kebijakan dan biaya pelaksanaan pihak lain, sedangkan masyarakat menjadi konsumen. Contoh pelayanan ini seperti pembangunan jalan yang dikontrakkan ke kontraktor swasta. Terus selanjutnya ada franchise, yaitu pihak pemerintah menetapkan kebijakan publik, swasta sebagai penyedia atau produsen pelayanan, sedangkan masyarakat berperan sebagai konsumen yang harus membayar pelayanan publik yang dikonsumsinya. Contohnya adalah pelayanan taksi. Terus ada grant, yaitu pihak pemerintah dan masyarakat yang menetapkan kebijakan dan sekaligus yang membiayai pelayanan ini, sedangkan swasta yang menjadi penyedia pelayanan. Biaya yang dikeluarkan pemerintah dianggap sebagai subsidi. Selanjutnya ada voucher, yaitu dalam model ini kebijakan atau aturan main ditetapkan oleh masyarakat sebagai konsumen, sedangkan pemerintah memberikan subsidi dan swasta yang menyediakan pelayanan. Selanjutnya ada market, yaitu bahwa dalam model ini konsumen menetapkan aturan main dan membiayai semua layanan yang disediakan, sedangkan swasta memberikan layanan, pemerintah sama sekali tidak berperan. Ada voluntary, yaitu bahwa dalam model ini pemerintah dan swasta tidak berperan apapun. Semua penyediaan pelayanan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM atau organisasi masyarakat. Dan yang terakhir ada self-service, yaitu bahwa dalam model ini baik pemerintah swasta maupun lembaga masyarakat tidak berperan apa-apa. Semua penyedia pelayanan dan pembiayaan dilakukan langsung oleh masyarakat. Tidak semua proyek pembangunan dapat dilakukan dengan skema P3 ini. Berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 38 Tahun 2015, infrastruktur yang dapat dilakukan kerjasama dengan swasta berdasarkan skema P3 adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, yang mencakup diantaranya adalah infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengolahan air limbah setempat, sistem pengolahan persampahan, telekomunikasi dan informatika, konservasi energi, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, fasilitas kesehatan, kawasan pariwisata, lembaga pemasyarakatan, dan perumahan rakyat. Yang ketiga ada praktik dari P3. Ada 3 tahapan dari skema P3 ini. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua penyiapan, dan yang ketiga transaksi. Pada tahap perencanaan, pada menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah atau direksi BUMN BUMD menyusun rencana anggaran dana
terus melakukan identifikasi, kemudian pengambilan keputusan, lalu menyusun daftar rencana KBPU. Output tahap perencanaan adalah daftar prioritas proyek dan dokumen studi pendahuluan yang disampaikan pada Kementerian PPN atau Bappenas untuk disusun sebagai daftar rencana KBPU yang terdiri atas KBPU siap ditawarkan dan KBPU dalam proses penyiapan. Kemudian ada tahap penyiapan, KBPU, Menteri atau Kepala Lembaga, Kepala Daerah, atau Direksi BUMN selaku PJPK. PJPK bukan penanggung jawab proyek kerjasama, dibantu badan penyiapan dan disertai konsultasi publik. Menghasilkan prastudi kelayakan, rencana dukungan pemerintah, dan jaminan pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi badan usaha pelaksana, dan pengadaan tanah untuk KBPU. Tahap yang ketiga ada transaksi, merupakan proses pelelangan hingga penandatanganan kontrak kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta sampai dengan dilaksanakannya kegiatan konstruksi. Tahap transaksi dilakukan oleh PJPK dan terdiri atas penjajakan minat pasar, penetapan lokasi, pengadaan badan usaha pelaksana dan melaksanakan pengadaannya, penandatanganan perjanjian, dan pemenuhan biaya. Tingginya risiko dan tidak lainnya proyek secara finansial menjadi hambatan utama dalam KBPU ini. Untuk itu, pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas dalam KBPU berupa dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, pembayaran atas layanan, dan insentif perpajakan. Dikarenakan banyak proyek KBPU tidak layak secara finansial, namun layak secara ekonomi, oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa Viability Gap Fund, atau disebut juga, atau singkatan dari VGF. VGF adalah dana yang diberikan pemerintah pada proyek KBPU guna meningkatkan kelayakan finansial sebuah proyek yang biasanya digunakan dalam pembangunan. Dukungan berupa VGF dapat menurunkan biaya konstruksi sebuah proyek infrastruktur sehingga tingkat pengembalian investasi semakin tinggi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.